Pagi Glenda, pagi sahabat mereka semua. Baik, kita coba lihat soft community technical update ya. Untuk CPO sama WIT ya. Kita lihat untuk CPO-nya limited upside, sementara untuk WIT atau gandum cenderung untuk konsolidasi sementara. Next slide. Pada data tanggal 7 ya, kita lihat di CPO-nya minus 0,658 dan pada data hari ini, bentar ya, kita melihat kemungkinan besar dari sisi teknikal kenaikan sudah mulai terbatas. Dalam pola yang masih latih uptrend ya, lebih kurang bentuk 45 hari terakhir, harga bergerak di 1,1 standar deviasi dari center line-nya ya, dan masih relatif valid, di mana S-score-nya relatif bagus 72,91, yang mengindikasikan sekitar 27,09% harga bergerak di luar pergerakan normalnya atau sekitar 12 hari perdagangan. Next slide. Berlanjut dalam pergerakan CPO ini, di indikator kita lihat di sini di stokastik, kemudian RSI, serta Williamson R ya, itu sudah berada di sekitar overbought area ya, jadi ada rawan koreksi juga. Kita melihat dengan kenaikan mungkin masih ada ya, namun relatif tipis. Kita bergerak, dan harga sekarang masih di bawah, di atas moving average 6 hari, yang sudah kita optimasi dan kita perkirakan bergerak di rentang 422 sampai 4425. Next slide. Beberapa saham yang bisa kita cermatin untuk saham ini, CPO ini adalah Ali, kemarin tutup di 6.700, masih relatif uptrend. PP-nya sementara di 695 sekitar 4,10%, ya, Bayangnya sekitar rekomendasikan tadi range antara 6.600 sampai 6.800, cut off level di 6.525. Kemudian ada DSNG kemarin tutup di 975, masih uptrend, PP-nya di 990, atau sekitar 1,53%, sering dulu ya. Kita perkirakan bergerak di 920 sampai 950 dan cut off di 870. Kemudian ada Gosco, kemarin tutup di 88, masih downtrend, TP-nya di 96 atau 9,09% upside. Kita rekomendasikan buy and on weakness dulu. Terdiri antara 85 sampai 92, cut loss di 84. Kemudian LSIP masih uptrend ya, menutup di 1065, TP-nya di 1095. Setelah 2,81% upside lagi, soal sering dulu. Supportnya di 1025 sampai 1085, cut loss di 1020. Kemudian ada STAA. Itu kemarin di 875 masih uptrend, TP-nya di 915 atau sekitar 4,57% upside. Buy on dulu, cut loss, di daily trading range antara 865 sampai 890, cut loss di 840. Ada TAPG kemarin tutup di 865, masih uptrend, TP-nya di 915 atau 5,78% upside. Buy on dan kita perkirakan bergerak di 855 sampai 815 dan cut loss di 830. Next slide. Kemudian untuk gandum sendiri, data terakhir ada sedikit kenaikan ya, ini data sebelumnya karena data terakhir baru masuk pagi ini. Ya, di mana hari sebelumnya di 586,75 atau koreksi 2,36%. Kita melihat masih konsolidasi, namun ini cuma konsolidasi biasa aja. Secara umum masih relatif uptrend ya, yang terbentuk lebih kurang 47 hari terakhir dan harga bergerak di 1,28 standar deviasi dari center line. Uptrendnya masih relatif valid ya, di 80,15 R-square-nya atau sekitar 19,84% harga bergerak di luar pergerakan normalnya atau 9 hari perdagangan. Jadi masih uptrend dan momentum koreksi bisa dimanfaatkan untuk melihat support di masing-masing saham yang kita akan rekomendasikan. Next slide. Dengan potensi masih konsolidasi ini, kita lihat di sini stokastik, RSI, dan Williamson masih bergerak turun namun dalam terbatas, dan harga masih di atas moving average 11 hari yang sudah kita optimasi, dan kita perkirakan range antara 580,73 sampai 608,61 untuk gandum ini. Next slide. Ada 3 saham yang mungkin bisa kita cermatin di gandum ini ya. Ada CBP, tutup kemarin di 12.000. Hari ini juga ada rekomendasi kita ya, masih uptrend, TP kita di 12.550 sekitar 4,58% uptrend, namun kita sarankan buy on week dulu, support di 11.825 dan setelah di 12.125, cut loss di 11.500. Kemudian ada Indofood ya, tutup kemarin di 6.925 masih uptrend, TP-nya sementara di 7.300 atau sekitar 5,42% upside ya.
masih buy on weakness ya, trendnya antara 680, 6850 sampai 7000, cut loss di 6750. Kemudian ada MBOR, tutup kemarin di 2810, masih relatif uptrend, TP-nya di 2940, sekitar 4,63% upside ya, masih buy on weakness, trendnya antara 2765 sampai 2885, cut loss di 2750. Oke, next slide. Baik, itu dulu rekan-rekan Mirasyad, dan kembali ke Glenda. Selamat pagi.